Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Bejo dalam channel Bejo Tutorial. Di tangan saya kali ini ada HP Infinix Hot 10 atau X682. Keluhannya kata yang punya ketika dicas kadang masuk kadang tidak. Ini masuk, tapi ketika saya goyang-goyang dia terputus koneksi casnya ya. Jadi bagaimana cara penanganan HP yang casnya kadang masuk kadang tidak? Simak video tutorial Kang Bejo berikut ini, jangan di skip, dan jangan lupa dipencet tombol subscribe dan juga share ke teman-teman agar video ini bermanfaat. Sini langsung saja HP akan saya bongkar, film tray kami buka terlebih dahulu, dan step selanjutnya kita akan membuka penutup belakang atau back covernya. Seperti biasa kami menggunakan seng tipis ya, ini kita selepet ya, atau bahasa saya itu kuak seperti ini. Sudah dapat jalan, terus kita lanjutkan dengan menggunakan kuku jika bisa. Cuman ini kondisinya kuku saya habis saya pangkas, jadi tidak bisa dibuat untuk mengkoek backdoornya. Itu sudah sedikit lagi terbuka. Nah, penampakannya seperti ini. Jika sudah, kita fokus pada bagian mesin bawah atau bot bawah, karena kita akan mengeksekusi bagian konektor casnya ya. Ini ada banyak bautnya, kita akan buka dengan menggunakan obeng ya. Kita buka semua baut. Tinggal kita cabut atau dengan menggunakan magnet ya, seperti ini. Ini sudah terbuka, tinggal kita fokus pada bot bawah ini ya. Kita buka antenanya itu, dan ini adalah jalur casnya itu ya, fleksibel jalur cas yang menjadi satu dengan LCD. Nah, ini konektor casnya. Kita akan membukanya, kemudian kita akan mengganti dengan konektor yang baru, karena biasanya HP yang dicas kadang masuk kadang tidak, itu akar masalahnya ada pada bagian konektor cas. Jadi penanganannya harus kita ganti dengan konektor cas yang baru. Jadi untuk membuka atau melepas konektor cas, kita harus menggunakan alat blower. Kita akan memanaskan konektor casnya. Biasanya saya dipanas 5,5 dan angin 3 atau 2,5 ya.
kita kasih fluk terlebih dahulu agar tenol tidak melebar kemana-mana ya. Fungsi fluk adalah agar tenol aman, tidak melebar sampai mana-mana. Kita menunggu blowernya panas, kita starter dulu ya blowernya. Kita tunggu antara 5 menitan, biasanya saya 3 menit atau 5 menit lah. Atau jika dirasa blowernya masih sehat ya 1,5 menit itu sudah panas kan gitu. Tergantung setelan blower kawan-kawan yang tahu mau karakternya kan kawan-kawan sendiri, sebab setiap blower itu karakternya berbeda-beda ya. Nah, kita tembak. Jangan kita tembak terus ya, jadi ditembak terus diangkat, blowernya ditembak diangkat ya. Agar apa? Agar nanti bagian micnya aman. Sudah terlepas konektor casnya, tinggal kita bersihkan bekas-bekas tenol yang ada pada bot cas ini ya. Nah, jadi kita akan menyodot bekas-bekas tenol yang ada pada bot cas itu dengan menggunakan pembersih atau penyedot tenol. Kita rapikan pada bagian kaki-kakinya itu ya. Dan untuk konektor cas Infinix ini H10 dia menggunakan konektor cas yang kakinya 5 ya, seperti layaknya HP Xiaomi, dan dia masih model micro ya. Sebelum kita pasang, biasanya saya akan melomeri bagian kaki-kaki konektor yang jumlahnya ada 5 itu dengan menggunakan tenol, agar nanti ketika pemasangan dia bisa gampang merekat pada PCB ya, pada kaki-kaki yang ada di PCB.
Jika sudah terlumeri, kita langsung proses pemasangan. Dan untuk pemasangan konektor biasanya saya tidak menggunakan blower, tapi dengan menggunakan solder ya, saya menggunakan solder manual ya, karena jika saya blower lagi rentan micnya malah rusak biasanya gitu ya. Jadi seperti ini kita pasangkan, kita presisikan, terus kita kasih tenol pada kaki-kaki sayapnya. Jadi teknik menyoldernya seperti ini, harus benar-benar kuat. Kita kasih tenol yang lumayan banyak, jangan cuman sedikit, karena jika sedikit tenolnya rentan gampang copot lagi ya. Lanjut kita solder pada bagian kaki-kaki yang jumlahnya ada 5 yang di belakang ya. Ini proses pemasangannya sudah selesai, dan itu saya isolasi. Karena apa? Karena isolasi itu ada pada bagian mic. Saya isolasi dengan menggunakan isolasi anti panas ya. Sudah selesai, tinggal kita rakit kembali ke bawahnya pada HP-nya. Jangan lupa kita hubungkan fleksibel jalur casnya ini, kita pasang kembali, dan fleksibel antena juga harus kita pasang kembali. Ini di bagian jack audionya ada karetnya, tadi terlupa tidak kita pasang, makanya kita pasang ulang lagi ya. Tinggal kita rakit kembali penutup buat bawahnya, kita bauti lagi,
kita coba cas. Alhamdulillah sudah bisa dicas. Nah, kita coba. Yuk, bisa dicas lagi kan ketika kita goyang-goyang ya. Dia tetap masuk gitu. Sekian tutorial dari saya, sampai bertemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.